Polda Sumsel periksa sampel makanan menu MBG yang diduga menyebabkan sakit perut siswa di 4 Lawang ke laboratorium forensik. Pencuri tiang menara telekomunikasi masih diburu polisi. Maijen TNI Ujang Darwis gantikan Maijen TNI M. Naudi Nurdika, pimpin Kodam 2 Sriwijaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbawa di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan dilarikan ke puskesmas setelah mengalami sakit perut dan muntah. Hal itu diduga usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis. Sedikitnya 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, 4 Lawang, Sumatera Selatan dilarikan ke puskesmas karena mengalami sakit perut dan muntah usai menyantap menu dari program makanan bergizi gratis. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 19 Februari 2025 siang. Para siswa mulai mengeluhkan sakit perut tak lama setelah makan. Dugaan awal, makanan yang dikonsumsi tidak layak karena ditemukan ulat pada lauk dan buah yang disajikan. Sebelumnya, dugaan makanan yang terkontaminasi ini juga ditemukan di SD Negeri 8 Tebing Tinggi. Salah satu guru di sekolah tersebut mengungkapkan mereka melihat ulat kecil di lauk sebelum sempat menyantapnya. Akibatnya, pihak sekolah segera membatalkan konsumsi makanan tersebut. Namun, siswa di SD Negeri 7 sudah lebih dulu menyantap makanan yang disediakan hingga akhirnya mengalami gejala keracunan. Menindaklanjuti kejadian ini, Polres 4 Lawang telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari dapur penyedia makanan yang kini untuk sementara ditutup. Kami belum bicara lebih lanjut terkait teknis seperti apa, karena masih kita dalami. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam artian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. 8 siswa yang mengalami sakit perut dan muntah masih menjalani perawatan di puskesmas setempat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumsel membawa sampel makanan yang diduga membuat 8 siswa SD di 4 Lawang sakit perut dan muntah ke laboratorium forensik. Polisi akan mengusut kasus ini dengan memeriksa dapur dari program MBG di kabupaten tersebut. Diduga setelah menyantap menu makan bergizi gratis, 8 siswa sekolah dasar di Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang mengalami mual dan muntah hingga dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat. Dugaan makanan yang tak layak yang disediakan untuk siswa itu, Polda Sumsel melakukan pemeriksaan sampel menu di laboratorium forensik karena ditemukannya ulat pada lauk dan buah. Kapolda Sumsel, Irjen Andirian Jayadi memastikan insiden ini akan diusut secara mendalam. Ia menyatakan dapur penyedia program MBG di sekolah tersebut akan diperiksa dan sejumlah saksi lainnya. Polda Sumsel menyayangkan insiden ini dan berharap tidak terulang serta menjadi evaluasi pihak terkait. Ini sedang diperiksa, jadi bukti makanannya itu juga sedang dibawa ke lapor. Ini akan kita cek, kita lakukan pemeriksaan secara saintifik. Khusus untuk anak-anak kita yang terdampak itu juga sudah diambil langkah. Kemarin sudah langsung dirawat di fasilitas kesehatan yang ada di 4 Lawang. Nah tentunya kita berharap peristiwa ini tidak terulang. Nah, tentu akan kita coba lakukan pendalaman, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang menyediakan seperti apa proses penyediaannya, kenapa bisa sampai menimbulkan dampak. Sementara kondisi siswa saat ini berangsur membaik meski masih dirawat.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, hampir memasuki 2 bulan pelaksanaan program MBG di Palembang masih terus berjalan. SMP Negeri 33 Palembang, salah satu penerima program, menyatakan terkait menu MBG di sekolahnya selalu mendapat pemeriksaan dari ahli gizi puskesmas. Hampir 2 bulan pelaksanaan program MBG di Palembang, salah satunya SMP Negeri 33 Palembang yang menjadi sekolah sasaran program masih berjalan baik tanpa permasalahan terkait menu. Setiap pekan ada perwakilan ahli gizi puskesmas yang memeriksa menu MBG ke sekolah. Pemeriksaan juga dilakukan di tingkat dapur penyedia. Setiap hari ada ahli gizi terus memantau menu yang akan diberikan. Pihak sekolah juga ikut memeriksa menu sebelum dikonsumsi ke siswa. Kalau setiap hari itu tentunya kalau dari TNI tiap hari. TNI itu tiap hari. Kalau puskesmas itu seminggu tuh kadang 2 kali. Ahli gizi terutama itu ahli gizi standby tempat pengadaan makanan. Di dapur umumnya, Bu, ya? Iya, di dapur umumnya, mengawasi setiap saat itu. Siswa menerima program MBG juga antusias mengkonsumsi menu MBG setiap hari. Anggapannya lebih sempurna kan untuk makan. Jadi pas sudah makan sampai minum susu enak ya. Kalau sekarang kan seminggu 2 kali, mungkin ada harapan ke depannya? Kalau bisa 3 kali seminggu. Ya. Lebih sering ya? Di Palembang, setelah berjalan hampir 2 bulan, sejumlah dapur penyedia MBG sudah beroperasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasel masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap petugas PO Damri sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, peristiwa ini sempat ramai di media sosial, di mana tersangka terlibat cekcok dengan petugas bus Damri yang saat itu sama-sama sedang mengantri bahan bakar minyak di SPBU Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung. Tersangka emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet saat bersenggolan dengan bus Damri tersebut. Sementara dalam pengakuannya, tersangka merasa hilaf dan menyesali perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban. Akan ada mobil diserempet, ya terus terjadi cekcok, dan saya emosi, saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama, anak saya menangis di atas mobil. Dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil di mobil, baru kita tusukkan. Sebelum Polisi menyebut akibat perbuatan tersangka, korban harus dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka tusuk di bagian lengan dan dada. Tersangka sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pasca peristiwa yang terjadi. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi, kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka, dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 2 tahun yang hilang di Sungai Umpu, Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sebelumnya, ibu korban berinisial S melaporkan ke polisi atas hilangnya sang anak saat sedang bermain ponsel genggam di rumah. Namun, setelah diselidiki polisi, terungkap korban hilang diduga sengaja dihanyutkan ibunya saat sedang dimandikan di sungai. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menduga bahwa sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dibuktikan dari keterangan seorang aparat kepala kampung. Yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu. Itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Dan untuk diketahui, menurut beberapa keterangan dari warga kampung Menanga Siama, dan ada surat keterangan juga dari kepala kampung dan puskes, untuk ibu korban ini ternyata dalam gangguan kejiwaan. Dan pada hari ini juga kita merujuk ibu korban ini untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengecekan kejiwaan. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban balita berusia 2 tahun dengan menyisiri Sungai Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sang ibu terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Pelaku berinisial Y dan S yang merupakan sepasang kekasih diamankan petugas di kontrakan mereka di kawasan Rangkui, Pangkal Pinang. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang dilakukan keduanya. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu yang terdiri dari 35 paket kecil siap edar. Dari penyidikan sementara, kedua pelaku memulai aksinya sejak Januari lalu. Polisi pun kini tengah mengejar pelaku lain yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita ada melakukan penangkapan terhadap pasangan kekasih, ya, saudara Y dan saudara S. Ini merupakan pasangan kekasih memang saling melakukan pengedaran, ya. Yang perempuan ini tugasnya meletakkan, ya, barang-barang yang telah dipesan melalui saudara S. Nah, kemudian pembayaran ini melalui saudara S. Jadi konsumen-konsumen yang memesan sabu-sabu ini menghubungi saudara S, kemudian diracik secara bersama-sama, kemudian yang meletakkannya di posisi-posisi yang telah ditentukan kepada konsumen ini diletakkan oleh saudara Y. Barang bukti yang kita temukan adalah paket-paket yang telah diracik sebanyak 35 paket dengan berat hampir 10 gram. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani proses selanjutnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 14 Ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-20 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada ulang 2025 di Pangkal Pinang mencapai 19 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai semua tahapan Pilkada 2025 dan untuk memfasilitasi hingga 7 pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mendatang. Keputusan ini diambil setelah adanya pencermatan menyeluruh bersama pihak-pihak terkait, memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar. 19M itu untuk tahapan yang normal ketika ad hoc-nya ada
rekrutan ulang, ketika ada coklit dan rekrutmen pantarli. Kemudian untuk 19M itu juga untuk 7 pasangan calon. Nanti jika memang surat keputusan dari KPU RI bahwa ad hoc-nya diangkat atau dievaluasi saja, kemudian pemungutan data pemilih ini berdasarkan data yang masuk dari dari Dukcapil atau dicoklit oleh PPS, itu kan berarti lebih ramping lagi anggaran kita, jadi nggak sampai 19. Apalagi misalnya nanti pesertanya nggak sampai 7 peserta kan, nanti mungkin lebih irit karena. Sebelumnya, KPU Pangkal Pinang telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2025. Penetapan ini dilakukan setelah hasil sebelumnya menunjukkan bahwa kolom kosong dinyatakan menang atas pasangan tunggal dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang disusun oleh KPU RI, pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota di Pangkal Pinang akan digelar pada 27 Agustus mendatang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara informasi dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Kemunculan beruang madu dewasa berukuran cukup besar ini tertangkap kamera warga saat tengah berada di perkebunan di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Warga dibuat khawatir karena posisi beruang tepat berada di perkebunan sawit yang menjadi lokasi aktivitas petani sehari-hari. Selain itu, kemunculan beruang juga berada tak jauh dari permukiman warga, sehingga ditakutkan dapat menyerang warga sewaktu-waktu. BKSDA Bengkulu saat ini sudah mengerahkan tim patroli ke lokasi. Petugas juga akan memasang perangkap untuk mengevakuasi beruang tersebut. Kita langsung turun ke lokasi, koordinasi ke desa, pihak kecamatan, Babinsa, koordinasi dan langsung cek TKP. Memang ada bekas tanda-tanda beruang berada di lahan masyarakat itu. Itu nampak kelihatannya dari dia gali-gali tempat kayak semun apa ya yang di tanah itu. Bekas cakarannya itu. Ya, bekas cakarannya itu. Nah, rencananya hari ini teman tim juga yang dari seksi wilayah 2 akan turun lagi ke lokasi. Warga sementara waktu diminta untuk berhati-hati dan selalu memantau aktivitas sekitar saat berada di perkebunan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Bungkuk, Kota Bengkulu pada waktu dini hari. Dari rekaman CCTV tampak 2 pelaku masuk ke bagian garasi kendaraan, lalu merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban yang baru menyadari motornya telah raib langsung melapor ke polisi. Hilangnya itu di rumah, di garasi. Kejadiannya pukul 2 pagi. Kita sadarnya motor hilang itu pada pukul 3 pagi karena kebetulan kakak baru pulang dari kerja. Nah, jadi setelah sampai rumah menyadari motor kurang 1. Terus setelah cek CCTV, ternyata ada rekaman bahwa ada pelaku curanmor melakukan pencurian pada motor kami. Polisi yang mendapat laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berupaya kabur keluar Bengkulu. Saat pengejaran, polisi mendapati motor korban sudah ditinggalkan komplotan maling di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah karena kehabisan bahan bakar. Didapat informasi bahwa ada ditemukan satu buah kendaraan yang ditinggalkan di seputaran Polsek Talang 4. Kemudian dari situ didapati kabar, kemudian tim operasional kami dari Ratu Agung dikabarin kalau ada
diamankan motor di Polsek Talangpat, sehingga tim kami langsung berangkat ke sana untuk menyesuaikan identitas kendaraan tersebut. Dan setelah disesuaikan ternyata benar yang dilaporkan ke kami pagi harinya, yang siangnya alhamdulillah sudah ditemukan. Saat ini motor hasil curian sudah dikembalikan kepada korban, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. AS tak berkutik saat anggota Reskrim Polres Bengkulu Utara menangkapnya di kediamannya setelah dilaporkan atas kasus pencabulan. Mirisnya, aksi pencabulan dilakukan pelaku terhadap anak laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa bermula saat korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berbelanja keluar. Setelah mengembalikan motor, pelaku justru memperdaya korban agar menuruti kemauannya. Korban juga diberi uang Rp75.000. Setelah kembali ke rumah, korban langsung menceritakan aksi bejat yang dilakukan pelaku ke orang tuanya. Ada warga dari Kecamatan Kota Arga Makmur membawa anaknya laki-laki, seorang anak laki-laki yang di bawah umur, untuk melaporkan kegiatan cabul di bawah umur yang dilakukan oleh sesama jenis. Setelah itu, setelah kami selidiki, kami periksa saksi, kami mendapati bahwa terduga pelakunya adalah seorang laki-laki yang mempunyai salon di Kecamatan Kota Arga Makmur. Memberikan anak uang sebesar Rp50.000 dan pernah juga anak diberikan uang Rp25.000 dan cukur gratis di salonnya. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi untuk mengetahui apakah ada korban lain dari aksi pencabulan yang dilakukannya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. IS anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Polresta Bengkulu diberhentikan tidak dengan hormat dari tugasnya setelah tidak menjalankan tugas selama 1 tahun. Aibda IS sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu. Keputusan PTDH didasari atas sidang kode etik Polri yang menyatakan bahwa Aibda IS tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri. Upacara PTDH yang dilakukan juga tanpa kehadiran langsung dari Aibda IS dan hanya diwakilkan oleh anggota Polri yang membawa fotonya. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bentuk punishment, kalau misalkan punishment yang paling tinggi adalah dengan melakukan PTDH. Jadi mereka karena sudah ada keputusannya, kemudian kita secara simbolis tadi diupacarakan untuk pelepasan anggota. Karena mereka sudah tidak masuk kerja hampir 1 tahun, kemudian kita sidangkan, kemudian turun keputusan PTDH dari Bapak Kapolda, kita upacarkan. Dengan keputusan ini, Polresta Bengkulu menekankan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas Polri demi pelayanan baik ke masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian dari saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, korban senjata tajam akibat masalah hutang di Ogan Ilir, Sumatera Selatan minta pelaku yang merupakan temannya dihukum berat. Akibat perlakuan pelaku, korban saat ini cacat permanen. Iskandar, korban pembacokan di Ogan Ilir viral di media sosial beberapa waktu lalu, mendatangi Polda Sumsel untuk memberikan keterangan di Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Korban mengungkapkan, akibat perbuatan tersangka tangannya saat ini cacat permanen. Korban meminta tersangka yang merupakan temannya dihukum berat. Korban juga menepis tuduhan tersangka yang tidak membayar hutang sewa alat berat dan menjadi pemicu pembacokan tersebut. Iskandar menerangkan, saat itu tersangka menawarkan penyewaan alat berat miliknya seharga Rp800.000 per 1 jam. Korban yang akan menyewa 1 jam, namun tersangka memberikan 2 jam dengan 1 jam gratis. 1 pekan setelahnya korban membayar biaya penyewaan pada tersangka. 3 hari sebelum pembacokan, tersangka sempat ke rumah saat korban tengah pergi.
Salah utang piutang itu tidak ada utang, itu jasa sudah dibayar. Kalau utang piutang itu duit ke duit. Ini dia kerja jasa sebanyak 1 jam 2 jam katanya tidak apa-apa, 1 jam gratis. Nah 800 berarti kan? Ya kita sudah bayar, keterangannya cak tadi lah. Tidak berubah. Nah, jadi itu demi Allah demi Rasul sudah. Uang sebanyak 800 itu lunas. Sementara tersangka saat ini menjalani proses hukum di Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, 3 warga dilaporkan pengelola salah satu perumahan elit di Palembang, Sumatera Selatan setelah melakukan pengrusakan fasilitas yang sempat viral di media sosial. Hal itu berawal dari keributan yang diduga dipicu permasalahan iuran izin pemeliharaan lingkungan. Pengelola salah satu perumahan elit di Palembang melaporkan 3 warga yang tinggal di perumahan tersebut ke Polda Sumsel usai terlibat keributan dengan petugas keamanan yang berujung pada pengrusakan fasilitas perumahan. Ketiga terlapor masing-masing TY yang diketahui merupakan anggota DPRD Sumsel, NH seorang PNS, dan AK. Salah satu dari terlapor juga melakukan pengancaman pada petugas keamanan menggunakan senjata tajam dan menutup jalan perumahan selama 12 jam yang menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Kuasa hukum pelapor mengungkapkan, kejadian itu berawal saat fasilitas mereka dikurangi, yang diduga sudah tidak membayar iuran izin pemeliharaan lingkungan selama 7 bulan, dengan 1 bulannya dikenakan Rp550.000. Merasa tak terima, mereka pun protes dan terjadi keributan, sehingga sempat ramai di media sosial. Ya, jadi pada hari ini, alhamdulillah sudah dilaporkan 3 laporan sekaligus kepada oknum-oknum yang memang jelas berbuat pidana pada laporan tersebut. Di antaranya ada 3 orang. Dari pasalnya itu yang pertama adalah 406 ya, karena oknum-oknum tersebut melakukan perusakan di perumahan klaster tersebut, merusak fasilitas karena keberatan dengan masalah IPL kemarin. Laporan kini diterima SPKT Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelapor, 1 terlapor. Saudara, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada sektor layanan transportasi publik di Kota Palembang. Pemkot Palembang mengungkapkan BRT di Palembang koridornya berkurang dari kini hanya 2 koridor. Efisiensi anggaran ikut mempengaruhi ke sektor transportasi publik, salah satunya bus rapid transit. Pemkot Palembang membenarkan jika per 1 Januari 2025, koridor bus rapid transit di kota ini berkurang dari 5 koridor menjadi 2 koridor. Masing-masing koridor 2 Terminal Sako Palembang Icon dan koridor 5 Tanjung Barangan Palembang Icon. Sebelumnya Pemkot sudah berusaha untuk bekerja sama dengan swasta, namun masih belum memenuhi beberapa persyaratan. Untuk kerjasama swasta itu kan perlu standar ya. Nah, standar itu kemarin yang belum mencukupi. Apa itu? Jumlah penumpang yang kalau nggak salah jumlah penumpang itu ketika kita memenuhi baru bisa masuk. Tapi nanti cek lagi, itu kan teknis. Harapannya bahkan kita bertambah waktu itu kan, kita mengusulkan untuk penambahan koridor. Justru penambahan koridor. Waktu ketika Wamenhub datang, kita kan mengusulkan penambahan koridor. Upaya Pemkot untuk mengatasi hal itu dengan mengajukan penambahan rute feeder LRT dari 7 rute menjadi 17 rute pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Kompas Sumbaksel akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, Satgas Telekomunikasi Area Sumbaksel minta pelaku pencurian tiang tower di Jalan Lintas Palembang Jambi yang masuk daftar pencarian orang dapat segera tertangkap. Dampak dari pencurian tersebut membuat akses layanan data komunikasi pemerintah dan warga terganggu.
Satu pelaku pencurian tiang menara telekomunikasi di Jalan Lintas Palembang Jambi, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dilaporkan sudah tertangkap dan tengah diproses di Polsek Tunggal Jaya. Satgap Telekomunikasi Area Sumbaksel meminta agar beberapa pelaku lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dapat segera tertangkap. Kerugian dan dampak dari aksi pencurian tersebut mengganggu akses layanan data komunikasi pemerintah dan warga. Satgap juga meminta kasus ini dapat diproses sesuai aturannya agar memberikan efek jera pada komplotan pelaku pencurian. Pencurian tiang menara baru kali pertama terjadi, namun untuk bagian modulnya sudah kerap terjadi. Akibat pencurian ini, setengah tiang menara raib dengan kerugian mencapai 150 juta rupiah. Harapan kami kepada Bapak Kapolda agar mengintensikan pencurian ini, karena menara telekomunikasi ini adalah objek vital nasional yang mana fungsinya ini untuk masyarakat sekitar. Dampak dari pencurian ini mengakibatkan jaringan telekomunikasi ini terputus, sehingga masyarakat dan instansi pemerintah baik anak sekolah maupun pemerintah tidak bisa menggunakan layanan data komunikasi. Terungkapnya kasus ini setelah pengelola menemukan menara setinggi 72 meter tidak utuh material tiang diturunkan para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang mahasiswa yang mengendarai motor di Palembang menabrak truk yang akan memutar balik. Akibatnya korban mengalami luka serius. Kecelakaan terjadi diduga karena korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Seorang mahasiswa di Palembang ini tergeletak di jalan dengan kondisi luka serius setelah motor yang dikendarainya menabrak truk di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Kertapati, Palembang pada Rabu 19 Februari 2025 siang. Akibat kecelakaan itu, motor yang dikendarai korban rusak berat. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang menerangkan, diduga insiden terjadi akibat korban mengendarai motor dalam kecepatan tinggi hingga tidak bisa menghindari truk yang akan berbelok. Apakah korban meninggal dunia? Untuk sementara korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk sopir mobil itu sendiri? Ya, sampai sekitar misi kita untuk menjadikan kejadian itu sekitar jam 11. Polisi sudah membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dari luka yang dideritanya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, hikmat dan kebersamaan menyelimuti Markas Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya saat tradisi penyambutan dan pelepasan Panglima Kodam. Tradisi yang syarat makna ini menandai estafet kepemimpinan dari Maijen TNI M. Naudi Nurdika ke Maijen TNI Ujang Darwis. Tradisi penyambutan dan pelepasan dimulai dengan penghormatan pedang dari Maijen TNI Ujang Darwis sebagai Pangdam 2 Sriwijaya yang baru. Dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan Pangdam 2 Sriwijaya serta istri melintasi pedang pora, hingga penghormatan dari seluruh jajaran serta penciuman pataka Kodam 2 Sriwijaya. Menandai diterimanya Maijen TNI Ujang Darwis sebagai pimpinan baru Kodam 2 Sriwijaya. Maijen TNI M. Naudi Nurdika mengatakan selama 10 bulan menjabat Pangdam 2 Sriwijaya, ia banyak dibantu dan rem di 5 provinsi dan unsur lainnya. Sejumlah program unggulan TNI AD dan Kodam saat ini masih terus berjalan. Terutama masalah ketahanan pangan. Nah, di wilayah Sumatera Selatan ini banyak program yang terkait dengan ketahanan pangan. Ada optimasi lahan, ada cetak sawah, ada pendampingan bagi para petani, termasuk masalah benih ya, pupuk dan sebagainya. Itu tugas yang cukup berat, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan ini menjadi program unggulan kita, termasuk program unggulan Angkatan Darat. Sementara Maijen TNI Ujang Darwis siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab program unggulan tersebut, termasuk menjaga soliditas dan pengabdian untuk negara dan rakyat. Jadi saya sebagai penggantinya nanti
ya tinggal meneruskan saja. Ya mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita realisasikan. Tradisi penyambutan dan pelepasan bukan sekedar seremoni, tetapi simbol regenerasi kepemimpinan yang tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan semangat juang dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan kita ke informasi olahraga. Ribuan peserta mengikuti kejuaraan nasional Grade C Taekwondo 2025 yang digelar pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Banyuasin. Selain dari Sumsel, kejuaraan ini diikuti peserta dari 5 provinsi lain. (1.100) atlet taekwondo ambil bagian pada kejuaraan nasional Grade C Taekwondo 2025 yang digelar pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Banyuasin. Peserta berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. 4 nomor pertandingan pada kejurnas kali ini yakni Kyorugi Prestasi dan Pemula, Pomsai Prestasi dan Pemula. Kejurnas menjadi wadah menjaring atlet taekwondo potensial di Sumatera Selatan yang nantinya akan diikut sertakan pada program pembinaan taekwondo di provinsi ini. Membantu Pengprov Taekwondo Sumsel mencetak atlet berprestasi. Akan kita rangkul, akan kita ikutkan program-program yang sudah ada di Sumsel seperti Spoknas, BPAP, SON, itu insya Allah kita salurkan di sana. Karena ini ajang bergengsi, pasti banyak atlet-atlet yang hebat, atlet-atlet yang sudah siap untuk mengikuti kejuaraan ini. Jadi TI Banyuasin itu sangat support penuh pada Pengprov TI Sumsel. Kedepan, atlet taekwondo asal Sumatera Selatan diharapkan mampu berprestasi pada level nasional dan internasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan sudah memantau beberapa pemain potensial yang turun di kompetisi Liga 4 Sumsel. Pemantauan pemain sudah dilakukan sejak penyisihan grup. Sejak penyisihan grup, beberapa asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan telah memantau sejumlah pemain potensial yang turun di Liga 4 Sumsel 2025. Asprof PSSI Sumsel juga mencatat beberapa nama pemain yang mampu menunjukkan potensinya sejak penyisihan. Beberapa yang masuk dalam radar Asprof PSSI Sumsel berasal dari berbagai posisi. Nantinya pemain yang namanya terdata akan dipanggil jika Asprof PSSI Sumsel membutuhkan pemain untuk mengikuti kejuaraan sepak bola nasional. Sudah kita pantau karena secara tidak ini kita sudah juga menurunkan tim dan scouting. Manakala kita diperlukan untuk membentuk tim mewakili Sumatera Selatan, kita sudah punya data, sudah punya nama-nama. Baik itu tim yang sudah menyelesaikan pertandingan di bawah penyisihan maupun nanti sampai maju ke babak final. Di babak 6 besar, Asprof PSSI Sumsel optimis jika potensi pesepak bola muda akan muncul dari kompetisi ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 287 atlet Sumatera Selatan akan tergabung dalam program Sriwijaya Gold 2025. Atlet program ini merupakan atlet cabur potensial. 287 atlet dari 39 cabang olahraga akan tergabung dalam program Sriwijaya Gold KONI Sumsel tahun 2025 yang merupakan atlet potensial. Para atlet yang terpilih masuk program ini akan dibina hingga 2028 untuk jangka menengah dan 2032 untuk jangka panjang. Atlet sudah memenuhi standar kriteria mulai dari elit berprestasi dan junior berprestasi. Dalam program ini, KONI Sumsel memberikan dukungan untuk kebutuhan perlengkapan hingga pendanaan. Kita sudah petakan berdasarkan data dari cabur nanti atlet-atlet yang sudah kita tetapkan ini adalah atlet-atlet yang sudah
masuk dari kriteria yang kita sudah tetapkan melalui standar dari KONI Sumatera Selatan. Yang pertama atlet-atlet yang medali emas kemarin di PON, kemudian perak dan perunggu, kemudian atlet-atlet yang junior ya, yang potensial, yang ada di PPLP, SON, dan di klub-klub ya, yang ada di binaan di Pemprov Sumatera Selatan, yang minimal dia sudah berprestasi secara nasional. KONI Sumsel mengajak pengurus cabur untuk menyukseskan program Sriwijaya Gold yang mulai digelar tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kompas Sumbaksel akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Diduga setelah menyantap menu makan bergizi gratis, 8 siswa sekolah dasar di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mengalami mual dan muntah hingga dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat. Dugaan makanan yang tak layak yang disediakan untuk siswa itu, Polda Sumsel melakukan pemeriksaan sampel menu di laboratorium forensik karena ditemukannya ulat pada lauk dan buah. Kapolda Sumsel, Irjen Andirian Jayadi memastikan insiden ini akan diusut secara mendalam. Ia menyatakan dapur penyedia program MBG di sekolah tersebut akan diperiksa dan sejumlah saksi lainnya. Polda Sumsel menyayangkan insiden ini dan berharap tidak terulang serta menjadi evaluasi pihak terkait. Ini sedang diperiksa, jadi bukti makanannya itu juga sedang dibawa ke lapor. Ini akan kita cek, kita lakukan pemeriksaan secara saintifik. Khusus untuk anak-anak kita yang terdampak itu juga sudah diambil langkah. Kemarin sudah langsung dirawat di fasilitas kesehatan yang ada di Empat Lawang. Dan tentunya kita berharap peristiwa ini tidak terulang. Ya, tidak terulang. Nah, tentu akan kita coba lakukan pendalaman, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang menyediakan seperti apa proses penyediaannya, kenapa bisa sampai menimbulkan dampak. Sementara kondisi siswa saat ini berangsur membaik meski masih dirawat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku pencurian tiang menara telekomunikasi di Jalan Lintas Palembang Jambi, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dilaporkan sudah tertangkap dan tengah diproses di Polsek Tungkal Jaya. Satgap Telekomunikasi Area Sumbaksel meminta agar beberapa pelaku lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dapat segera tertangkap. Kerugian dan dampak dari aksi pencurian tersebut mengganggu akses layanan data komunikasi pemerintah dan warga. Satgap juga meminta kasus ini dapat diproses sesuai aturannya agar memberikan efek jera pada komplotan pelaku pencurian. Pencurian tiang menara baru kali pertama terjadi, namun untuk bagian modulnya sudah kerap terjadi. Akibat pencurian ini, setengah tiang menara raib dengan kerugian mencapai 150 juta rupiah. Harapan kami kepada Bapak Kapolda agar mengintensikan pencurian ini karena menara telekomunikasi ini adalah objek vital nasional yang mana fungsinya ini untuk masyarakat sekitar. Dampak dari pencurian ini mengakibatkan jaringan telekomunikasi ini terputus sehingga masyarakat dan instansi pemerintah baik anak sekolah maupun pemerintah tidak bisa menggunakan layanan data komunikasi. Terungkapnya kasus ini setelah pengelola menemukan menara setinggi 72 meter tidak utuh material tiang diturunkan para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tradisi penyambutan dan pelepasan dimulai dengan penghormatan pedang dari Maijen TNI Ujang Darwis sebagai Pangdam II Sriwijaya yang baru.
Dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan Pangdam II Sriwijaya serta istri melintasi pedang pora, hingga penghormatan dari seluruh jajaran serta penciuman Pataka Kodam II Sriwijaya. Menandai diterimanya Maijen TNI Ujang Darwis sebagai pimpinan baru Kodam II Sriwijaya. Maijen TNI M. Naudi Nurdika mengatakan selama 10 bulan menjabat Pangdam II Sriwijaya, ia banyak dibantu dan rem di 5 provinsi dan unsur lainnya. Sejumlah program unggulan TNI AD dan Kodam saat ini masih terus berjalan. Terutama masalah ketahanan pangan. Nah, di wilayah Sumatera Selatan ini banyak program yang terkait dengan ketahanan pangan. Ada optimasi lahan, ada cetak sawah, ada pendampingan bagi para petani, termasuk masalah benih ya, pupuk dan sebagainya. Itu tugas yang cukup berat, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan ini menjadi program unggulan kita, termasuk program unggulan Angkatan Darat. Sementara Maijen TNI Ujang Darwis siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab program unggulan tersebut, termasuk menjaga soliditas dan pengabdian untuk negara dan rakyat. Jadi saya sebagai penggantinya nanti ya tinggal meneruskan saja. Ya mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita realisasikan. Tradisi penyambutan dan pelepasan bukan sekedar seremoni, tetapi simbol regenerasi kepemimpinan yang tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan semangat juang dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Membahas hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.